Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan masih diberi umur panjang. Kita dapat bertemu kembali dalam acara pengajian yang berbentuk dialog Jamiatul Khair yang angkat krisis keteladanan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Allah yang Maha Pengasih, yang menciptakan, yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insana 'allamahul bayan, dia menciptakan manusia dan mengajarkan pandai berbicara. Ada kelompok atau komunitas dalam masyarakat yang punya nama dan punya kepercayaan oleh masyarakat, cukup lama dan cukup dipercaya, cukup diyakinkan oleh masyarakat. Tapi ternyata lama-kelamaan dia akan menjadi pudar, akan menjadi tidak dipercaya, karena orang-orang atau cendekiawan yang ada di dalamnya terkadang tidak sesuai dengan taroada, tarogau menurut orang Bugis, tidak sesuai dengan kata dan perbuatan. Mengapa? Karena sering kita melupakan siapa sebenarnya kita ini. Kita ini adalah hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Quran berfirman, "Faskuruni askurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepada aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah apa yang Anda peroleh, dan janganlah menserikatkan. Ini yang sering kita orang lupakan, bahwa senantiasa Allah mengingatkan kita. Bahwa ingat saya, seandainya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa istiqamah, senantiasa meyakinkan diri kita bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Kapan saja Allah mau menghendaki apapun kepada kita, kita akan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini kita lihat satu kelompok namanya pesantren yang besar, pesantren Az-Zaitun. Siapa yang pernah kira itu bakalan ada keterlibatan? Begitu besarnya bangunan pesantren yang luas luar biasa, puluhan hektar. Tidak mungkin, kalau tidak diyakinkan oleh masyarakat, tidak mungkin dia membuat satu bangunan yang begitu besar. Tapi ternyata di dalamnya dipimpin oleh seorang yang tidak teladan, yang tidak bisa dipercaya. Karena apa? Karena dia menyembunyikan sesuatu yang miliknya orang lain. Oleh karena itu, barangkali perlu kita bahas malam hari ini, mengapa krisis keteladanan semakin hari semakin menimbulkan satu permasalahan yang serius. Untuk sementara barangkali ini yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Mudah-mudahan ada dari teman-teman, dari bapak-bapak bisa memberikan ide-ide atau satu komentar-komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul ini ada dua kata, krisis dan keteladanan. Kalau krisis itu berkonotasi negatif, artinya berkurang atau tidak sesuai yang dikehendaki. Dan keteladanan berkaitan dengan perbuatan, bukan kata-kata. Karena saat ini dengan media sosial,
sangat mudah orang berkata-kata manis. Ya. Tetapi perbuatannya itu bertentangan dengan apa yang dikatakannya itu. Jadi kita saksikan saat ini bahwa sangat banyak pimpinan yang seyogyanya kita teladani, tapi perbuatannya itu tidak sesuai dengan kata-kata indah yang diucapkan atau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Al-Quran sudah dinyatakan, laqad kana fi Rasulullah uswatun hasanah. Jadi sebagai contoh adalah Rasulullah. Karena hadis yang berbunyi khairukum man ta'allamul Qur'ana wa'allamahu. Sebab di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajarkannya bukan sekedar teori, tapi memperlihatkan contoh. Dan dalam diri Rasul terdapatlah contoh yang paling bagus. Jadi Rasulullah mengajarkan Quran, artinya mengajarkan dengan perbuatan, dengan pembuktian. Nah saat ini kita tidak usah melakukan riset, tapi kita bisa lihat. Jadi sudah menjadi disaksikan oleh umum bahwa sangat banyak, utamanya pimpinan-pimpinan dalam level nasional, yang perbuatannya itu jauh dari ekspektasi kita. Rasa malu kelihatannya sudah makin berkurang. Kalau orang Makassar, orang Bugis itu sirik, ngapace ya. Artinya malu untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Tapi saat ini sangat banyak ditontonkan kepada kita, dipertontonkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang sangat jauh dari ekspektasi kita. Jadi kita sebaiknya kembali kepada Quran. Di Quran dalam surah Al-Baqarah dinyatakan, wa iza qilahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum mufsiduna walakin la yashurun. Ketika dikatakan pada mereka berbuat baiklah kamu, mereka mengaku berbuat baik, tetapi sebenarnya mereka melakukan pengrusakan tetapi tidak sadar. Pengrusakan dalam makna suatu yang non fisik. Ada perusakan yang bisa nyata kita lihat, tapi ada perusakan sistem. Di dalam suatu organisasi, apabila dia tidak melakukan aturan organisasi, dia merusak nilai. Jadi sangat banyak tindakan-tindakan yang merusak nilai. Itu perusakan juga itu. Ya, dianggap dirinya berbuat baik, tapi pada kenyataannya dia merusak nilai. Satu lembaga institusi di mana dia melakukan keputusan yang bertentangan dengan aturan organisasi karena kepentingan. Jadi persoalan kepentingan itulah yang membawa kita ke neraka sebenarnya. Alhamdulillah, hari ini kita mendiskusikan tentang krisis keteladanan. Topik ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana keteladanan ini tergerus oleh zaman. Ya. Kalau kita bicara tentang keteladanan, krisis keteladanan, ini berkaitan juga dengan krisis moral, krisis akhlak. Akhlak yang paling hakiki itu adalah keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau akhlak ini menjadi tergerus, maka itu berdampak kepada kesehariannya seseorang. Nah, yang paling pokok sebenarnya itu harus mempunyai keteladanan adalah orang-orang terpandang. Katakanlah pemimpin, ya, pemimpin itu yang harus mempunyai keteladanan karena dia menjadi panutan. Dia orang yang bisa dicontoh oleh orang lain, terutama orang-orang yang ada di bawahnya dia. Nah, oleh karena itu pemerintah mestinya harus memikirkan bahwa akhlak itu harus diajarkan lebih dini. Ya, selain diajarkan dalam rumah tangga, juga harus diajarkan di sekolah. Tetapi sangat mengecewakan, sudah begitu lama
pelajaran akhlak ini hilang di sekolah. Kalau tidak salah waktu itu zamannya Daud Yusuf ya, Menteri Pendidikan. Nah, saya juga tidak tahu alasannya apa waktu itu sampai dihilangkan dan diganti dengan apa, pedoman Pancasila ya, apa namanya itu, kepribadian berdasarkan Pancasila. Nah, padahal sebenarnya berbeda, dia punya isi itu ya, berbeda. Nah, inilah yang kita khawatirkan ke depan, bagaimana generasi-generasi kita ke depan ini bisa menghantarkan bangsa ini untuk bisa lebih maju lagi. Tidak hanya pembangunan fisik material, tapi pembangunan moral, mental, spiritual ini yang paling pokok. Kita selalu membicarakan tentang pembangunan fisik, tetapi seringkali kita tidak terlalu tertarik untuk memperbincangkan pembangunan moral ini. Sangat beruntung karena banyak lembaga sosial yang tidak dibiayai oleh negara, yang justru lebih tampil di depan untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Nah, inilah mudah-mudahan pemerintah dengar bahwa persoalan akhlak perlu diajarkan lebih dini di sekolah, ya, supaya generasi ke depan ini benar-benar bisa diharapkan untuk menjadi lebih hebat lagi. Saya berharap suatu waktu yang namanya presiden itu orang-orang tahfiz ya, yang bisa menghafal Al-Quran. Suatu waktu, insya Allah, mudah-mudahan ini bisa terjadi. Karena kalau ini terjadi, saya rasa itu ada perubahan-perubahan juga dalam sistem pendidikan nasional kita. Ya. Saya kira itu sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.